Assalamualaikum teman-teman. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, juga keistiqomahan, terutama dalam menuntut ilmu, teman-teman. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Doa akan saya pimpin. Silakan teman-teman dalam mode berdoa, dihayati dan diaminkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoa selesai. Berdoa selesai. Bih, bukunya nggak nahan. Teman-teman, materi kita malam hari ini adalah perbedaan hamzah dan alif. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar atau mungkin mempelajari tentang perbedaan alif dan hamzah? Kata tadi Hamzah dan Alif. Sekarang Alif dan Hamzah. Ya, sebenarnya sama saja ya, teman-teman. Saya ulangi kalau begitu. Jadi materi kita tentang perbedaan alif dan hamzah, teman-teman. Apakah ada yang pernah mempelajari? Belum. Coba sekarang begini adek. Kau bayangkan, kau skenario kan sendiri. Kau punya audiens jawab apa, ekspresinya gimana. Jadi Katia cuma dengar saja. Nanti kalau salah baru Katia tegur. Ya, kalau belum, kita insya Allah akan mempelajarinya malam hari ini ya, teman-teman. Karena yang terjadi kebanyakan Hamzah ini sering disalahpahami sebagai alif, teman-teman. Jadi Hamzah sering disebut-sebut sebagai alif. Agak krisis identitas ya, teman-teman. Makanya insya Allah malam hari ini kita akan mempelajari ciri-ciri Hamzah dan alif. Yang pertama untuk ciri-ciri Hamzah, Oh mata itu ulang. teman-teman kita pelajari ciri-ciri Hamzah dan alif masing-masing ya. Yang pertama, ciri Hamzah itu tidak memanjangkan huruf, sedangkan alif fungsinya memanjangkan huruf. Kemudian, ciri yang kedua, Hamzah menerima Setiap harokat. poin contoh dulu. Oh, ya. Kok mata tuh jangan sambil lihat. Lihat. Selama jelaskan tidak usah lihat. Sebelum jelaskan kau lihat. Selama jelaskan tidak usah intip-intip. Ulang. Lihat dulu, lihat dulu. Apa yang mau dibicarakan, lihat dulu. Teman-teman, kita akan mempelajari ciri-ciri Hamzah dan alif masing-masing. Ciri Hamzah yang pertama, tidak memanjangkan huruf. Sedangkan alif berfungsi memanjangkan huruf. Contohnya pada alif, pasangannya alif biasanya, maksud saya pasangan alif itu fathah ya teman-teman. Contoh pada huruf ma berharokat fathah bertemu alif Mim itu berharokat fathah, bukan ma berharokat fathah. Sebentar. Kalau poin memanjangkan, tunggu, tunggu. Kalau misalnya bagian apa mau disebutkan memanjangkan,
Itu berarti hamzahnya sudah harus diketahui dalam bentuk alif. Kau paham kah tidak? Paham maksudnya kah Oh, tidak? berarti nyebutin bentuk-bentuk hamzah dulu, bentuk hamzah, bentuk alif, Ya baru terserah ke lah mau poin manapun. Yang penting jangan memanjangkannya dulu. hmm, Karena kalau memanjangkan harusnya dia sudah tahu bentuk hamzah itu ada yang kayak alif. Paham toh? Hmm. Coba ulang. teman-teman. Sebelumnya kita bahas dulu untuk bentuk-bentuk hamzah dan bentuk-bentuk alif. Nih, Hamzah, jangan kok ulang-ulang kata. Bentuk hamzah dan alif. Dengan bentuk-bentuk hamzah, bentuk-bentuk alif. Atau kau bilang begini, perbedaan hamzah dan alif ini bisa dilihat dari beberapa poin atau beberapa sudut pandang. Pertama, bentuk hamzah memiliki dua bentuk, sedangkan alif memiliki empat bentuk. Gitu. Jadi, satu bentuk, dua menerima atau tidak menerima harokat. Tiga, memanjangkan atau tidak memanjangkan huruf fathah. Empat, makhraj. Gitu. Coba. teman-teman, perbedaan alif dan hamzah bisa dilihat dari beberapa poin. Yang pertama dari bentuknya. Bentuk hamzah ada empat, teman-teman. Yang pertama, hamzah yang sudah kita ketahui seperti kepala bebek ya, yang sudah seperti dituliskan pada huruf hijaiyah yang kita pelajari. Kemudian bentuk kedua, hamzah di atas ya yang tidak bertitik. Itu juga disebut hamzah. Yang ketiga, hamzah di atas huruf waw. Kemudian hamzah di atas alif. Ini sering disebut hamzah berbentuk alif. Kemudian untuk bentuk alif ada dua, alif yang lurus, ada juga alif bengkok. Alif bengkok ini berbentuk ya yang tanpa titik. Biasanya disebut alif laginah atau alif maqsurah. Oke, bentar. Bagian hamzah yang berbentuk ya itu tidak hanya di atas ya, ada juga di bawah ya. Misalnya kayak ulaika, itu ada yang menggunakan hamzah tempatnya di atas giginya itu, gigi ya itu. Ada juga ditaruh di bawah karena menjadi simbol hamzahnya kasroh. Jadi jangan cuma bilang di atas ya, di atas atau di bawah ya. Begitupun di alif toh, berbentuk alif, hamzahnya bisa berada di atas maupun di bawah. Coba. Saya ulangi, bentuk hamzah yang Heh, kedua, bukan he. He. saya ulangi, bentuk hamzah yang kedua yaitu hamzah di atas atau di bawah ya yang tidak bertitik. Selanjutnya bentuk hamzah di Jangan lihat atas. mulu. Oh, mata itu Ulang, ulang. Saya ulangi, bentuk-bentuk hamzah yang pertama, hamzah yang sudah seperti kita pelajari, seperti kepala bebek ya teman-teman. Kemudian yang kedua,
Ada hamzah yang terletak di atas atau di bawah ya yang tidak bertitik. Ada juga hamzah yang berada di atas huruf waw, juga hamzah yang ada di atas atau bisa juga di bawah alif. Ini biasa disebut hamzah berbentuk alif. Terus contoh. Selanjutnya kita akan ke bentuk alif. Oke. Tadi sudah ya. Tadi kok kasih contoh nggak belum? Yang hamzah. Baiknya tuh kasih contoh. Setiap poin tuh ada contohnya. Kenapa kamu kok begitu? Gimana tuh? Maksudnya kan dibentuk gitu. Contohnya dalam Bentuk kata. dalam bentuk kata toh. Kaget ya. Tidak tidak terpikirkan ya. Titik. Ulang. Misalnya A yang berbentuk alif, kata Allah. Kalau yang hamzah berbentuk ya, lain. Hamzah berbentuk wawu, mukmin. Hamzah berbentuk kepala ain, jaa. Atau yasha'u, nisa'i. Sudah, tinggal dirakit saja. Kunci jawaban sudah ada tuh. Baik, terima kasih. Saya ulangi. Bentuk-bentuk hamzah yang pertama, hamzah yang sudah kita pelajari ya, biasanya hamzah yang seperti kepala bebek atau kepala ain. Contoh pada kata ja'a. A di situ merupakan hamzah berbentuk kepala ain atau kepala bebek. Kemudian ada hamzah yang berada di atas atau bisa juga di bawah ya tidak bertitik. Contohnya lain. Di situ ada hamzah dengan ya tidak bertitik dan itulah bentuk Tidak hamzah. bisakah bergerak tangannya supaya orang punya bayangan? Bentuk hamzah yang kedua ada hamzah yang berada di atas atau bisa juga di bawah ya yang tidak bertitik. Contoh pada kata la in. Nah, ngomong dulu, contoh pada kata lain. Tulisannya seperti ini, teman-teman. La, kemudian ya yang tersambung dengan nun. Semuanya, tiga huruf itu bersambung. Bisa dibayangkan, teman-teman? Jadi tanya, konfirmasi. Bisa dibayangkan tulisannya, teman-teman? Saya ulangi, bentuk hamzah yang kedua ada hamzah yang berada di atas atau mungkin juga bisa di bawah ya yang tidak bertitik. Contoh pada kata lain. Tulisannya lam, lam fathah, kemudian disambung ya, lalu nun. Bisa dibayangkan ya teman-teman? La Mana ada kepala di bebeknya taruh di mana? Kok tiba-tiba ya doang? oh iya, la fathah, kemudian disambung ya, tidak bertitik, ada kepala bebeknya atau kepala ain di atas, ada
Ada juga yang menuliskan kepala bebeknya ini di bawah ya teman-teman sebagai tanda kalau itu kasroh. Ya. In, kemudian no. Selanjutnya bentuk hamzah yang ketiga ada hamzah di atas huruf waw. Contoh pada kata mu'minu. Mu, huruf waw, kemudian hamzah, hamzah sukun di atasnya, lalu mimu. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Man, teman-teman. Terus, Bisa dibayangkan teman-teman. Selanjutnya bentuk hamzah yang keempat ada hamzah berbentuk alif. Jadi hamzahnya ada di atas atau bisa juga di bawah alif berdiri, alif lurus. Contoh pada kata Allah itu ada alif lurus ya, kemudian hamzah di atasnya karena ini menandakan fathah. Allah. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Untuk bentuk Ustazah, hamzah dulu. Ustazah, aku tulisan Allahnya nggak ada hamzah di atas alifnya. Berarti itu alif ya? Nah, itu akan masuk di poin kedua, ciri-ciri hamzah kedua, teman-teman. Terima kasih dong, apresiasi dulu Oh iya, audiens. Langsung jawab-jawab aja. udah sangat semangat ini. Kebetulan tahu jawaban. Kebayang jawaban kalau enggak. Terima kasih dong. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, maaf. Ya, terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Bagus sekali jawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Tia atas pertanyaannya. Bagus sekali. Untuk tadi kata Kak Tia, di Qurannya mungkin ya, di Quran Kak Tia ini Allahnya tidak ada hamzah atau maksudnya mungkin kepala bebek ya. Tidak tertulis kepala bebek. Ini masuknya ke ciri-ciri hamzah yang kedua yang insya Allah akan kita bahas setelah ini ya teman-teman. Kita masuk ke bentuk alif dulu, tidak apa-apa, Kak Tia. Iya, ya Ustazah nggak apa-apa. Baik, bentuk alif ada dua. Yang pertama alif lurus, alif tegak. Yang berikutnya ada alif bengkok. Ini dituliskan dengan huruf ya tanpa titik. Biasa disebut alif layyinah atau alif maqsurah. Makusurah, sunya panjang. Untuk alif layyinah atau alif maqsurah. Itu untuk bentuk hamzah dan juga bentuk alif. Selanjutnya, ciri dari hamzah yang kedua yaitu hamzah menerima harokat, sedangkan alif tidak menerima harokat. Nah, ini dia yang tadi ditanyakan oleh Kak Tia pada kata Allah ya, contohnya tadi hamzah atau yang tertulis di situ alif ya, menerima harokat fathah. Jadi pada kata Allah termasuk hamzah di situ karena menerima harokat. Sedangkan untuk alif tidak menerima harokat. Gimana Kak Tia untuk pertanyaannya atau sudah terjawab? Em, Oke, terlepas dari audiens yang tadi namanya Kak Tia ya. Jadi tuh cara merespon pertanyaan tadi benar bilang itu nanti masuk di pembahasan eh, yang berikut ini gitu. Tapi bahasanya tidak kayak tadi. Tadi aku bilang bukan ada. Kan untuk di poin berikutnya kalau dibahas nanti boleh nggak? Iya, ya. Pertanyaannya bagus sekali Kak Tia. Jawabannya nanti setelah ini.
Itu boleh. Atau jawabannya ada pada pembahasan setelah ini. Diperhatikan ya, disimak ya, misalnya kayak gitu. Berarti nggak dalam mode minta izin. Kalau tadi kan kayak minta izin. Iya, boleh nggak? Nggak boleh, maunya sekarang. Iya, Jadi, siap, siap. apa? Bagus sekali pertanyaan Kak Tia ini. Jawabannya ada pada poin setelah ini. Jadi kita selesaikan ini dulu. Kak Tia silahkan simak ya. Gitu. Nah, atau kalau memang mau dijawab di poin yang tadi, sebenarnya bisa-bisa juga. Kok tinggal bilang, di mushaf Indonesia tidak ada hamzah di atas alif. Iya, Hamzah ya. Hamzah di atas alif atau di bawah alif itu adanya di Quran Timur Tengah. Toh, kok sadari itu kak tidak? Sadar, sadar. Sekarang Baru sadar. sadar. Sekarang sadar. Tadi ada ya, ya, ya. Tadi yang terfikirkan apa? Apanya? Pas waktu dia tanya. Makanya langsung buru-buru ke poin berikutnya. Yang terfikirkan apa? Kenapa tidak jawab yang itu? Oh, tadi biar ini aja full gitu maksudnya pembahasannya karena tadi kan lagi bahas bentuk alif, hamzah, Bentuk hamzah atau bentuk alif. hamzah tadi hamzah Nah, jadi tuh bentuk hamzah yang kau jumlahkan ada berapa? empat ya. Empat. Satu apa? Satu. Bentuk yang pertama apa? Kepala ain Kepala ain. Dua. yang di bawah atau di atas ya tanpa titik. Oke, iya Terus tanpa titik. Tiga. wow di huruf Wow. wow Empat. di alif. Di alif itu. Di alif ini bisa bisa ada kepala bebeknya di atas atau kepala bebeknya di bawah atau kalau di Al-Qur'an Indonesia kepala bebeknya di atas atau kepala bebeknya di bawah. Ini akan sangat sering teman-teman jumpai kalau Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an Timur Tengah. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau di Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, jarang kita temukan hamzah di atas alif atau di bawah alif. Artinya, yang di Al-Qur'an Timur Tengah ada hamzahnya, di Quran Indonesia tidak ada hamzahnya. Cirinya bagaimana untuk mengenali yang di Al-Quran Indonesia, tapi supaya kita tahu itu hamzah. Nanti di pembahasan setelah ini, tentang poin menerima atau tidak menerima harokat. Gitu ya, jadi dia nyambung ke poin berikutnya. Itu adalah pembahasan untuk menjawab pertanyaan Kak Tia tadi. Jadi tinggal bilang begitu. Jelas toh? Coba kau ulang akan. 3 menit lagi, coach. Coach yang lain sudah menunggu soalnya. Respon pertanyaan berarti ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya Katia, sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Ulangi, ulangi, ulangi. Dia sendiri Terima bicara, dia kasih. sendiri kaget. Pasti akan dikomentar ini sangat tidak efektif kalimatnya. Iya.
Terima kasih Katia atas pertanyaannya yang bagus. Tadi kata, iya, Iya, tidak bagus. Cuma kayak nanggung begitu ya. Pertanyaannya yang bagus. Kok mau bilang bagus sekali kah? Bagus saja. Soalnya nadanya tuh kayak nada-nada mau sambung. betul. Terima kasih atas pertanyaannya Katia yang bagus sekali. Jadi yang bagus tuh Kenapa pertanyaan. bagus? Yang bagus tuh pertanyaannya kak Kak Tianya. Oh iya, aduh. Pertanyaan Kak Tia yang bagus sekali. Berarti Kak Tia yang bagus. Aku sudah, sudah pokoknya begitulah. 3 menit lagi nih kayaknya aku bicara sedikit saja langsung selesai. Pembahasan berikut ini baru baru satu loh, baru bentuk. Astagfirullah. Oh, ya sudah, begitu sudah. Nanti pembahasan berikutnya aku lengkapi ya, atau pembahasan yang lain yang lebih rumit kayak taholus begitu kah? Kan waktu itu katanya sudah bilang tuh taholus. Itu di kelas, di kau punya kelas kah bukan? Ada sempat dibahas. Maksudnya bilang Iya, sesi one on one berikutnya itu bahas taholus. Itu bukan? Bukan. Kak, kok tidak ada? bukan, bukan. Kajang sampai yang waktu kau bilang kau pusing itu pas gempa. Oh iya kan, bisa keluar duluan. Soalnya ada yang entah di hari apa tapi habis pembahasan tentang taholus. Setelah ini semua yang sesi one on one bahasnya taholus ya tanpa terkecuali. Gitu. Ya sudah kalau begitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segera agendakan lagi yang berikutnya ya. Insya Allah ya lancar semuanya. Nging. Oke, Assalamualaikum. hitungnya, Ah, itu hitungnya yang minggu depan. iya toh minggu depan. Oke, sudah. Assalamualaikum.